Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi transformasi lapas, yaitu dari mata kuliah Matematika Teknik Lanjut. Oke, topik hari ini tentang prinsip dasar, linearitas, singularitas, perkalian dan pembagian dengan waktu, pergeseran, transformasi fungsi-fungsi elementer. Prinsip dasar. Jadi transformasi lapas ini sebenarnya digunakan untuk memecahkan fungsi-fungsi yang periodik, aperiodik, kontinu, diskontinu, eksponensial, untuk persamaan diferensial, kemudian fungsi yang tidak dapat ditulis dengan pernyataan matematis. Nah, bila f kecil t itu kontinu, maksudnya fungsi ft-nya itu kontinu, maka fungsi fs-nya itu dalam Laplace-nya juga kontinu. Buat fungsi menjadi konvergen. Nah, kita biasanya bilang kalau dalam domain waktu kita biasa tuliskan dengan f kecil sama t, ft. Sedangkan fs biasanya dibuat dalam domain frekuensi, artinya s-nya itu sebagai frekuensi kompleks, di mana dia ada real dan imajiner. Nah, untuk membentuk ke dalam bentuk Laplace atau domain waktu, atau mentransformasikan fungsi ft ke dalam fungsi fs itu dengan integral dari 0 sampai tak berhingga ft, kemudian dikalikan dengan bilangan eksponensial e pangkat min s t. S-nya di sini yang dinamakan dengan frekuensi kompleks, dt tentunya. Nah, yang kedua tentang linearitas, artinya jika dua fungsi, jika satu fungsi terdiri dari dua fungsi subfungsi ya istilahnya ya, yang dia dijumlahkan atau dikurangkan, jika kita akan mentransformasikan ke dalam fungsi Laplace, maka fungsi-fungsi subfungsi tersebut itu bisa ditransformasikan secara sendiri-sendiri. Artinya tidak perlu dijumlahkan dulu kemudian ditransformasi Laplace-kan, dia bisa dilaplaskan satu-satu. Misalnya ft1 dilaplaskan dulu, kemudian ft2 dilaplaskan dulu. Nah, nanti hasilnya akan sama. Jadi dijumlahkan dulu kemudian dilaplaskan ataupun dilaplaskan satu-satu, hasilnya sama. Itu tentang linearitas, penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dengan konstanta ini juga sama. Jadi karena konstanta yang menempel pada suatu fungsi itu tidak dilaplaskan. Kalau dia konstantanya sendiri, berdiri sendiri, baru dia ditransformasi lapaskan. Tapi kalau konstantanya menempel, maka konstanta ini dikeluarkan. Yang dilaplaskan adalah fungsi ft-nya saja. Artinya, kalau kita melaplaskan suatu fungsi yang terdapat konstanta di sampingnya, maka konstantanya keluar, yang ft-nya saja menjadi fs. Oke. Nah, yang ketiga singularitas, yaitu yang pertama diferensiasi. Ini fungsinya itu biasanya kalau misalnya kita menganalisa suatu arus AC dalam rangkaian RLC. Nah, kalau arus AC maupun DC dia lewat pada resistor atau hambatan, dia biasanya bisa langsung didetek sebagai arus. Namun berbeda kalau misalnya arus DC dilewatkan ke komponen induktor atau kapasitor, maka dia tidak bisa dideteksi sebagai arus, misalnya karena dia nanti akan menyimpan. Makanya kalau untuk arus yang dilewatkan di induktor, nanti hasilnya dia karena dia menyimpan di induktor itu, arus tersebut menyimpan di induktor sebagai arus I0. Nah, dia kalau misalnya ada arus AC yang dilewatkan ke arus DC ya, arus AC atau arus DC yang dilewatkan ke suatu induktor, maka dia akan menjadi harus di dalam bentuk diferensial. Artinya kalau misalnya dilewatkan ke induktor, maka nanti dia dapat L-nya itu
DI per DT. Arusnya itu diferensial arus terhadap waktu. Nah, untuk diferensial suatu fungsi terhadap waktu dilaplaskan, maka dia akan membentuk suatu fungsi Fs, yaitu dengan S dikalikan Fs-nya sendiri dikurangi F pada saat 0. Kalau misalnya ini suatu arus, misalnya DI per DT, maka Laplace dari DI per DT itu S IT IS dikurangi dengan I pada saat 0. Artinya pada saat dia sesaat sebelum dia di on kan, dia sudah menyimpan arus berapa, seperti itu. Nah, dinamakan dengan fungsi awal di sini. Nah, kalau ini untuk turunan yang pertama ya. Untuk turunan kedua berarti di kuadrat Ft ini berarti turunan kedua, maka nanti bentuk Laplace-nya itu S kuadrat Fs dikurangi S F0 dikurangi turunan kedua, turunan pertama dari fungsi Ft-nya tadi pada saat 0. Demikian juga untuk diferensial ke N. Nah, yang kedua dari singularitas ini tentang integrasi. Kalau ini integrasi ini nanti berkenaan dengan rangkaian RLC tadi, yaitu pada kapasitor. Kapasitor dia itu kalau dilewatkan suatu arus, dia akan menyimpan sebuah tegangan. Istilahnya dia kayak charging kayak gitu, seperti baterai ya. Kalau kita mencas baterai itu dia sebenarnya kita mengisi kapasitor. Nah, suatu fungsi suatu arus yang misalnya dilewatkan di sebuah kapasitor, maka nanti dia akan modelnya itu seperti dikalikan dengan integral IT. Nah, suatu integral fungsi kalau dilaplaskan dia akan menjadi 1/s Fs. Penjabarannya seperti yang di atas, yang di sini. Nah, dan kalau misalnya arus IT tadi dilewatkan ke kapasitor C, maka dia nanti fungsinya jadi 1/c Laplace dari integral 0 sampai T Ft dt atau IT dt. Nah, nanti hasilnya berarti 1/c dikalikan 1/s Fs. Nah, itu untuk durasi dengan waktu, dengan batasan waktu. Tapi kalau dia tidak ada batasan waktunya, dari 0 sampai tak berhingga, maka fungsi Laplace dari integral 0 sampai tak berhingga itu 1/s Fs plus F0. F0 nya fungsi awal. Jadi kalau misalnya dia IT, integral IT berarti 1/s kalau misalnya kapasitor itu dia menyimpan tegangan, berarti nanti 1/s IS plus tegangannya V pada saat V0, biasanya untuk kapasitor integral, model fungsi integral. Nah, ini fungsi dengan perkalian dan pembagian waktu. Jadi kalau misalnya dia ada suatu fungsi T dikalikan dengan Ft, nah maka dia akan sama dengan min diferensial dari fungsi Fs nya per ds. Nah, kalau dia misalnya dengan pangkat 2, maka dia nanti membagikan dengan pangkat 2. Kalau pangkat n berarti min 1 pangkat n dn turunan ke n nya tadi per dsn. Nah, itu untuk yang perkalian. Kalau untuk pembagian berarti nanti hasilnya integral. Jadi fungsi t per t itu kalau dilaplaskan jadi integral s sampai tak berhingga fs ds. Ini fungsi pergeseran waktu. Fungsi pergeseran waktu ini jadi kalau misalnya suatu fungsi t sebesar fungsi t yang digeser sebesar t0. Jadi nanti kalau misalnya ini adalah kita mau melaplaskan dari fungsi t yang digeser sebesar t0 terhadap fungsi step ya ut ya, nanti akan dibahas di selanjutnya, maka akan sama dengan eksponensial pangkat min s t0 nya, t0 nya sebesar t0 nya tadi fs. Nah, ini yang gerbang fungsi
atau fungsi gerbang itu kayak misalnya dia itu apa ya, kalau pulsa biasanya durasinya berapa dia keluar, jadi dari T0 sampai T berapa. Atau kalau misalnya dia suatu tegangan DC ya, yang mulai dari titik 0 dia akan bernilai misalnya 1 volt gitu kan. Nah, dia kalau DC kan dia akan bernilai 1 volt terus sampai durasi waktu kalau tergantung orangnya yang menyalakan. Kalau misalnya dinyalakan sampai tak beringga ya tak beringga, kalau dinyalakan sampai T ya berarti T. Nah, kalau misalnya kita geser, jadi nanti dinyalakan mulai T0. Nah, maka dia mulai T0 itu yang akan bernilai. Nah, kalau misalnya dia dinyalakan sepanjang sampai durasi T, berarti T0 sampai T. Nah, ini akan digeser, tidak mulai 0 lagi tapi mulai dari T0. Seperti itu. Kalau yang sebelah sininya dia dibalik ya, artinya ini kan fungsinya kan positif. Jadi pada saat sebesar T0 sampai T, nah T yang kemudian nilai tegangannya dibalik di reverse, maka nanti dia menjadi tegangan negatif kalau dia sebuah tegangan. Nah, yang berikutnya contoh fungsi gerbang lagi di sini. Ini yang fungsi T ya. Jadi kalau misalnya sebuah fungsi T itu kan dia kalau dia di apa istilahnya dimasukkan ke dalam suatu fungsi T, dia akan membentuk garis miring ya. Garis miring nanti sebesar berapa dia kemiringannya tergantung dari gradiennya. Kalau ini fungsi sinus, berarti dia membentuk suatu sinus ya. Jadi nanti fungsinya seperti gimana ininya, Ft-nya. Nah, ini pergeseran frekuensi. Frekuensi ini bisa dilihat kalau misalnya dia digeser sejauh E pangkat min BT. Nah, nanti hasilnya kalau suatu fungsi dikalikan dengan atau digeser frekuensinya saja, maka hasilnya fungsi Fs-nya itu tadi ditambah S-nya yang frekuensi kompleksnya tadi ditambah dengan pergeseran dari frekuensinya tadi. Nah, ini pergeseran fungsi periodik. Jadi kalau misalnya Ft-nya ini merupakan gelombang gergaji ya, jadi kayak misalnya setengah lingkaran, setengah apa namanya, segitiga biasanya kita bilang juga segitiga ya fungsi T-nya, maka periodenya juga sebesar F1-nya tadi. Nah, seperti itu. Ini fungsi-fungsi elementer. Jadi kalau misalnya fungsinya itu sebuah eksponensial, maka nanti didapat 1/s min A. Fungsi satuan langkah berarti UT. Kalau misalnya ya ini kayak apa namanya, suatu apa namanya, suatu arus DC seperti itu. Nah, nanti hasilnya UT itu sebenarnya pada saat dia bernilai pada saat T sama dengan 0, dia mulai ada nilainya dan nilainya itu stabil sampai akhir. Nah, itu sampai tak beringga di sini ya. Maka hasil Laplace-nya adalah 1/s. Kemudian fungsi sinus, kosinus. Jadi kalau Laplace-nya dari sinus AT itu didapat A/s kuadrat plus A kuadrat. Untuk fungsi kosinus, nah kalau yang sinus itu A, kalau yang kosinus itu dia di sini ada S-nya ya di atasnya, tapi di bawahnya sama. Nah, kalau hiperbolik bedanya di bawahnya, di penyebutnya itu jadi negatif. Untuk atasnya sama, kalau sin A berarti kalau cos S. Nah, ini kumpulan transformasinya. Jadi yang slide-slide sebelumnya itu secara detailnya. Nah, yang di sini sudah dirangkumkan. Jadi kalau misalnya fungsi linearitas berarti dia Laplace-nya bentuk bisanya ditambahkan. Kalau dengan konstantanya bisa dikeluarkan. Diferensial
diferensial ke N perkalian dengan waktu T. Jadi kalau ada T, Ft, maka dia modelnya seperti ini. Nah, ini yang integrasi terbatas tadi, jadi integral Ft jadi 1/s. Kalau tak terbatas dia biasanya ke dalam bentuk persamaan ya, terus pergeseran. Ini pergeseran frekuensi atau skala frekuensi. Nah, yang fungsi-fungsi elementernya, jadi kalau fungsi impuls itu berarti satu waktu aja yang dia mempunyai nilai ya, sampai tertentu. Nah, ini adalah biasa disebut dengan delta T. Ini fungsinya, fungsi S-nya cuma 1 nilainya. Jadi kalau misalnya 5 delta T berarti ya 5, seperti itu. Kalau fungsi step yang tadi, jadi kayak misalnya arus DC atau tegangan DC, UT dia bernilai pada saat T sampai dengan 0 sampai tak berhingga, ini biasanya dituliskan dalam fungsi S-nya 1/s. Fungsi rem ini dia membentuk ini sama dengan T UT ya, jadi sampai tak berhingga maka dia didapatkan 1/s kuadrat. Untuk parabola setengah T kuadrat, nah ini ada T kuadratnya menjadi 1/s pangkat 3. Integral impuls ini duplet ataupun turunan N ke impuls. Kalau konstanta aja maka dia akan didapat K/s. Jadi bedanya tadi kalau konstantanya menempel di fungsi, dan fungsinya yang dilaplaskan. Tapi kalau dia tidak punya fungsi, cuman konstanta aja, maka konstantanya ini dipekan dengan S untuk fungsi dalam domain frekuensinya. Nah, untuk T berarti 1/s kuadrat. Untuk pangkat dari T artinya T pangkat N-1. Ingat di bawahnya ini ada N-1 faktorial. Nah, hasilnya 1/n. Nanti kalau misalnya dia tidak ada, berarti kita buat seolah-olah ada yang di bawahnya. Dengan cara gimana? Mengkalikan yang bagian atas sama bagian bawah. Nah, nanti hasilnya baru yang konstanta dikeluarkan, hasilnya yang fungsi X-nya seperti ini. Kemudian yang eksponensial E pangkat AT. Nah, ini lihat di pangkatnya positif, hasil fungsinya Fs transformasi Laplace-nya jadi negatif. Kalau dia di sini fungsinya min, berarti di sini di Laplace-nya menjadi positif. Perkalian T dengan eksponensial T pangkat kali E pangkat min AT. Nah, ini dia bisa lihat positif. Karena di sini ada fungsi T-nya, ada perkalian T-nya, maka di sini dikuadratkan. Nah, ini juga bisa dilihat kalau misalnya dia adalah perpangkatan N, ini berarti ini N-1 ya, kan 1/n ya. 1/n-1 T pangkat N-1 E pangkat min AT 1/s plus A pangkat N. Tuh. Kalau sin omega T berarti dia omega yang di bawah. Kalau misalnya sin AT berarti A di sini. Terus bawahnya S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, begitu seterusnya. Kalian bisa lihat kalau misalnya sinus teredam ini berarti dikalikan dengan eksponensial. Kalau kosinus, nah ini hasilnya seperti ini. Kalian nggak perlu dihafalkan, cukup kalian pahami bagaimana untuk mentransformasi Laplace-kan, sehingga dengan adanya soal kalian bisa mengerjakan. Nah, ini contoh transformasi Laplace dari soal berikut. Tentukan transformasi Laplace. Nah, ini contohnya fungsinya setengah T E pangkat min 3T. Nah, fungsi Laplace-nya bagaimana? Nah, karena di sini ada konstanta setengah, ini tidak dilaplaskan, maka konstanta setengahnya ditulis lagi. Kemudian yang dilaplaskan cuma T E pangkat min 3T. Nah, ini kita merefer ke perumusan untuk perkalian T dengan eksponensial T pangkat E min AT. Ini hasilnya Laplace-nya 1/s plus A kuadrat. Nah, sehingga T pangkat E min 3T ini jadi 1/s plus A-nya di sini adalah min 3, berarti plus 3 pangkatkan dengan 2. Hampir sama dengan nomor 1. Ft sama dengan 4T cos setengah PT, dimana 4 ini sebagai konstanta, tidak perlu ditransformasi dilapaskan. Yang dilapaskan cuma yang di circle biru T cos setengah PT, dimana untuk perkalian T dengan kosinus itu T cos omega T. Kalau misalnya di sini setengah pi,
berarti di sini omeganya ini adalah setengah pi, dia akan menjadi S kuadrat min omega kuadrat per kurung buka S kuadrat plus omega kuadrat kurung tutup kuadrat. Nah, sekarang coba kalian cari untuk hasil dari nomor 2. Untuk yang nomor 3, ini rangkaian RLC dengan nilai R-nya 160 omega, L-nya induktornya 20 Henry, kapasitornya 0,002 farad dengan sumber tegangan V-nya 37 sin 10T volt. Nah, dimana bentuk persamaannya V sama dengan R dikalikan IT. Ini nanti yang dicari adalah IT-nya ya. IT-nya itu seperti apa? Nah, dalam bentuk dilaplaskan atau IS-nya itu hasilnya gimana? Nah, di sini V sama dengan R kalikan IT plus L DI per DT ditambah seperce integral, ini ada bentuk integral ya, integral IT dt. Nah, ini bentuk Laplasnya bagaimana? Laplas dari V nya ini ditulis 37 sin 10T, ini Laplasnya gimana? Terus RIT berarti 160, IT nya diganti IS bentuk Laplasnya. Terus L DI per DT berarti 20 Henry, 20 DI per DT nya ini jadi apa hasilnya tadi. Kemudian 1 per C berarti 1 per 0,002 integral IT dt berarti di sini jadi apa. Nah, yang untuk nomor 4 ini yang di karena tidak ada konstanta, berarti semua ini yang di circle biru ini yang dilaplaskan T pangkat 5 E pangkat 10T. Oke. Bisa kalian kerjakan untuk yang nomor 2, 3, dan 4. Untuk materi saya pikir cukup sekian. Ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.